tidak hanya untuk tukaran untuk mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Syiar, kembali di Syiar Podcast Akurat bersama Pipi Bermartabat. Bersama saya Rahma yang tentunya pada hari ini sudah menghadirkan narasumber spesial. Dan beliau ini adalah ketua dari organisasi Climate Catalyst, Kak Saminta. Kita sapa dulu ya, Kak Saminta. Halo Kak, apa kabar? Halo, kabar baik tentunya. Alhamdulillah. Akan dipanggil siapa sih Kak? Boleh dipanggil Sam aja. Kak Sam aja. Kak Sam ini masih mahasiswa atau sudah selesai Kak? Sebenarnya saya masih mahasiswa karena saya belum yudisium, jadi statusnya peralihan dari mahasiswa ke R&D. Karena sudah selesai itu ya, luar biasa. Seorang ketua organisasi Climate Catalyst. Oke, sesuai dengan pembahasan kita akan dimiliki sadar aksi itu. Ini saya rasa tak relate dengan sebelum hujan di bulan Desember ini. Wajib ini yang sangat signifikan itu dan tiba-tiba seperti itu sangat luar biasa dampaknya kan. Kita akan membahas terkait dengan itu. Tapi sebelumnya saya penasaran Kak, bagaimana sih Kak jalannya untuk bergabung di organisasi Climate Catalyst ini? Boleh nggak sudah? Oke. Jadi sebenarnya untuk Climate Catalyst ini kita pertama kali initiate sekitar early 2023, sekitar bulan Maret, April, kurang lebih seperti itu. Jadi program kami ini sebenarnya atau proyeknya ini itu di bawah sponsor dari pemerintah luar negeri Amerika Serikat. Ya, jadi segala funding itu sebenarnya dari mereka gitu. Jadi karena saya alumni dari program Study of the United States Institute, jadi program ini adalah semacam program pertukaran untuk mahasiswa untuk belajar selama beberapa minggu di Amerika Serikat. Dan karena saya alumninya, saya berkesempatan untuk bisa apply fundingnya mereka. Dan Climate Catalyst ini ibaratnya anak dari program itu sendiri begitu. Dan sebenarnya kalau teman-teman pun ingin menjadi bagian dari kami itu sangat terbuka sekali. Hanya saja memang karena projectnya sudah ongoing, kemudian kita sudah ada established juga, udah ada volunteer, udah ada fellowship-nya juga. Jadi untuk periode 2023 ini memang kita belum buka lagi, namun tentunya karena project ini sustainable atau kita berharap bisa berkelanjutan, kita berharapnya nanti teman-teman juga bisa gabung mungkin di periode berikutnya gitu. Tinggal teman-teman stay tune aja di Instagramnya kami, betul sekali. Jadi gimana sih Kak kronologi sehingga Kak Sam ini ingin kemudian saya ingin bergabung deh di aktivis lingkungan seperti ini? Oke, sebenarnya kalau kronologis itu pertama ketika pandemi. Pandemi itu betul sekali. Jadi pandemi ini bisa saya bilang sebagai kondisi yang membuat saya akhirnya lebih terbuka dan aware dengan isu climate. Karena saya percaya ya bahwa pandemi itu barangkali bisa menjadi salah satu efek dari perubahan iklim itu sendiri. Karena virus yang kemudian semakin bervariasi, kemudian menginvasi ke beberapa, bahkan secara global ya, bukan hanya beberapa tempat, tapi secara global. Dan ketika fase pandemi itu, saya kemudian merasakan overwhelmed. Karena sebelumnya saya kuliah secara in-person, secara luring, kemudian harus balik ke kampung masing-masing dan hanya stay di depan laptop. Tidak ada aktivitas sama sekali. Dan akhirnya saya merasa bahwa momen itu, saya harus belajar lebih tentang lingkungan, meskipun dengan kondisi yang seperti itu. Meskipun secara virtual dan sebagainya. Hingga pada akhirnya saya memutuskan agar saya bisa menjadi salah satu climate activist di skala lokal. Dan oleh karena itu saya harus belajar dong. Saya harus belajar dengan berbagai referensi yang ada. Dan singkat cerita di universitas kami, di Universitas Hasanuddin itu ada SDG Center-nya, syukurnya. Jadi SDG Center itu memang sifatnya menaungi segala inisiatif-inisiatif berkelanjutan atau tentang pembangunan berkelanjutan. Dari ini organisasi ini menaungi dari organisasi tadi yang ada di Universitas Hasanuddin itu Kak? Jadi sebenarnya kalau SDG Center itu secara struktural itu dari Kementerian Bappenas, dari PPN Bappenas. Hanya saja memang kalau proyeknya kami Climate Catalyst itu berpartnership dengan SDG Center. Nah, jadi di SDG Center itu di tahun 2020 mereka membuka opportunity untuk menjadi brand ambasadornya mereka atau duta kampus SDGs. Nah, akhirnya singkat cerita saya ikuti seleksinya, wawancara dan sebagainya secara daring. Dan terhitung dari 2020 sampai 2022 kita mengabdi sebagai duta
Dan di situ saya belajar banyak tentang lingkungan, dan ternyata isu lingkungan itu tidak hanya tentang lingkungan sendiri. Betul sekali. Jadi justru kita belajar tentang bagaimana lingkungan berdampak ke aspek sosial, ekonomi, pendidikan bahkan. Dan karena saya melihat isu-isu itu sangat penting dan seksis sekali, dan akhirnya saya merasa bahwa it's a good things, it's a good topik untuk saya pelajari gitu. Jadi kurang lebih begitu. Oke, jadi sekarangnya tak sambung betul. Oke, pasti ini di masa-masa pandemi, actionnya tidak ada gitu. Kita harus balik ke kampung, kita harus melaksanakan hal masing-masing gitu ya. Ada secara daring, online maksudnya. Jadi itu akan membuat kita bosan dan ada sehingga mungkin Hasan TV ini berbuat lihat aktivis lingkungan seperti itu. Ini sangat luar biasa loh Kak. Sebenarnya pencapaian dan tingkat. Saya mau belajar juga terkait dengan kalau dari kakak khusus untuk mahasiswa, apa sih Kak yang perlu dilakukan, inovasi apa yang perlu dilakukan untuk memperdayakan ini? Oke, saya percaya ya bahwa setiap mahasiswa itu unik, dan apalagi kalau misal teman-teman sudah mengetahui passionnya di mana, plus karena mahasiswa khususnya di taraf kampus ya, kan kita sudah punya prodi masing-masing, kita punya background yang masing-masing. Nah misalnya saya dari mahasiswa akuntansi itu sendiri ya, akuntansi, saya merasa bahwa kalau misal sebagai mahasiswa akuntansi itu saya punya tanggung jawab besar untuk ke lingkungan juga. Begitupun teman-teman yang dari prodi yang lain misalnya, atau dari background yang lain, saya merasa semua orang punya rules untuk itu. Dan dari perspektif saya percaya bahwa setiap background itu punya kontribusi yang besar ke climate issue itu sendiri. Jadi contoh saya pribadi, saya sebagai mahasiswa akuntansi, dan salah satu stereotip yang paling saya sering dapatkan adalah mahasiswa akuntansi itu kaku. Mahasiswa akuntansi itu hanya tahu soal laporan keuangan, just money, and money, and some kind of that. Dan saya ingin mematahkan stereotip itu Kak pada saat itu. Saya merasa bahwa sebagai mahasiswa akuntansi pun, saya sebenarnya punya kontribusi yang sangat besar ke isu climate. Saya buktikan dengan apa? Pertama, sebagai mahasiswa akuntansi, ya memang kita mengerjakan laporan keuangan, itu tupoksi kita memang. Tapi tahu tidak, ketika kita membuat laporan keuangan suatu, misalnya perusahaan A ya, kita tidak hanya menghitung hal yang sifatnya finansial, kita tidak hanya menghitung uang, kita tidak hanya menghitung persediaan, kita tidak hanya menghitung beban-beban dan sebagainya. Ada satu poin penting yang juga kami hitung, yaitu tentang kontribusi lingkungan dan sosial dari suatu perusahaan. For example, dari segi lingkungan atau dari segi aspek climate, kita juga menghitung berapa besaran karbon atau emisi karbon yang dihasilkan satu perusahaan. Berapa jumlah sampah yang mereka hasilkan setiap tahun misalnya. Sampahnya itu didaur ulang atau dibuang ke landfill. Misalnya dibuang ke landfill Antang. Itu kita hitung berapa besarannya secara persen. Dan kita harus melihat, oh misalnya dari sekian persen ini, oh ternyata mereka bisa daur ulang. Atau sekian persen ini mereka biarkan di landfill aja. Itu akuntan lakukan. Gitu. Begitupun teman-teman dari prodi lain saya rasa juga punya roles yang sama, apalagi teman-teman dari hukum misalnya, mereka punya kekuatan dari segi regulasi. Teman-teman dari psikologi itu juga berkaitan, karena isu climate itu juga berpengaruh ke kepribadian kita sebenarnya, karena ada yang namanya climate insecurity and some kind of that. Kita merasa burnout karena isu perubahan iklim, kita kemudian merasa tertekan karena tiba-tiba di siang hari panas, kemudian sorenya hujan. Itu bisa jadi overwhelm, dan juga teman-teman dari background lain saya rasa juga punya kontribusi yang sama Kak. Tidak seperti itu tadi bahwa ada bagian ini yang belajar tentang keuangan, exactly, yang dipatahkan dengan ini tidak seperti yang karena hal yang dilakukan adalah berkesinambungan ya, exactly. Tidak hanya ngitung dari segi finansial dan sebagainya. Beliau sekali juga sempat singgung terkait Kasam sempat sebut terkait dengan masalah perubahan iklim yang tiba-tiba panas, tiba-tiba mendung, hujan dan sebagainya. Itu kalau menurut Kasam sebenarnya berpengaruh sih Kak, itu bagi kesehatan seseorang perubahan iklim ini. Saya rasa itu sangat berpengaruh ya. Pertama secara fisik dan psikologis kita itu beda-beda pastinya gitu kan. Ada orang yang memang dengan perubahan yang begitu signifikan seperti ini tiba-tiba langsung sakit, tidak bisa adapt tubuhnya gitu. Contoh, ketika saya kemudian balik dari Amerika kemarin, Amerika itu saya dapatnya summer. Saya dapat summer, which is itu sangat kering, dan kemudian balik ke Indonesia tiba-tiba dan diperhadapkan dengan situasi Makassar yang paginya panas, sorenya hujan. Betul. Jadi itu boleh saya bilang saya lebih, pertama dari segi kulit, itu jauh lebih kering.
kemudian juga dari segi pencernaan juga agak terganggu, plus khususnya juga dari segi ini ya, dari segi mental juga sebenarnya ini sangat-sangat mempengaruhi. Karena saya merasa bahwa dengan perubahan yang sangat signifikan seperti itu, saya menjadi pertama, mungkin untuk orang-orang yang sudah terjadwal aktivitasnya sehari-hari ya, udah ada to-do list-nya nih, misalnya dari jam 8 sampai jam 5 udah ada rincian, tapi karena misalnya tiba-tiba panas banget, atau misal tiba-tiba hujan yang sangat deras, otomatis beberapa agenda kita harus di-reschedule atau di-cancel, tertunda. Mungkin bagi sebagian orang ya, that's okay. Tapi untuk orang-orang yang mungkin secara productivity itu udah keatur, itu bisa jadi menjadi kecemasan tertentu untuk kita gitu. Ada perasaan cemas yang kemudian membuat saya berpikir, kenapa seperti ini gitu. Jadi acara atau misal kegiatan saya kenapa jadi berantakan misalnya seperti itu. Dan mungkin teman-teman yang lain juga punya ceritanya masing-masing, punya kendalanya masing-masing. Dan I will say climate change itu sangat-sangat berimpact ke kesehatan. Itu sangat-sangat berimpact. Apalagi kemarin yang musim kemarau kan. Iya. Terus tiba-tiba langsung masuk bulan Desember, walaupun itu kita sudah pikirkan sebelumnya bahwa bulan Desember ini akan terjadi hujan. Ya, tapi itu adalah sesuatu yang itu lagi kembali ke fisiknya masing-masing ya, masing-masing orang. Jadi beda-beda gitu seperti itu. Oke, Kak Sam, terkait dengan itu tantangan, saya mau bertanya terkait dengan tantangan Kak Sam menjabat sebagai ketua aktivis lingkungan itu seperti apa sih Kak? Yang pertama tantangannya itu saya rasa dari segi paradigma orang tentang isu lingkungan itu sendiri. Kendala yang paling sering saya temui adalah banyak dari kita yang mengeluh, kita kembali lagi ke isu Makassar misalnya, mengeluh panas, mengeluh hujan, mengeluh sampah, dan mengeluh yang lain-lainnya gitu. Tapi tanpa kita sadari bahwa keluhan kita itu sebenarnya dari kita juga. For example, kita sehari-hari belum memisahkan sampah kita dengan baik. Kita belum tidak memilah dengan baik, kemudian kebiasaan sehari-hari kita masih sangat tidak eco-friendly, yang kemudian berimpact juga ke masih sangat berantakan, belum manageable lah istilahnya gitu. Kita sering mengeluh tapi kita tidak mempertanyakan keluhan kita itu sebenarnya faktornya karena apa. Sesederhana kita mengeluh, misalnya kita ke jalan ke daerah Antang sana, kita mengeluh bau. Ya iya, di sana ada landfill yang sudah mau meledak sebenarnya. Tapi tanpa kita sadari totalan sampah di situ sebagian besar, kalau teman-teman juga mungkin pernah membaca datanya, sebagian besar sampah yang ada di Antang itu plastik dan juga sampah makanan. Dari fenomena itu kita bisa belajar bahwa kebiasaan kita dengan barang-barang plastik berarti masih tinggi. Yang kedua, kita masih sering buang makanan. Nah itu kan secara kebiasaan saja kita sudah bisa melihat bahwa ada sesuatu yang salah di situ. Dan itu tantangan yang saya hadapi ketika pertama kali mengintroduce program ini. Masih banyak orang yang tidak aware, masih banyak beberapa orang juga yang berpikir bahwa tidak perlulah kita terlalu memikirkan isu iklim itu sendiri, bumi akan pulih dengan sendirinya gitu. Saya justru merasa bahwa stereotip seperti itu sangat berbahaya gitu. Karena bumi ini itu memang bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Mungkin contohnya ketika teman-teman melihat fenomena di Bromo kemarin yang sempat kebakaran yang sangat tragis seperti itu, beberapa bulan kemudian itu menghijau kembali. Nah karena sudah menghijau kembali, orang berpikir bahwa bumi bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi di satu sisi yang harus kita pahami adalah bumi memang bisa menyembuhkannya sendiri, tapi itu akan getting worse juga kalau kita membiarkan diri kita acuh tak acuh gitu. Karena setiap hari kita mengonsumsi sesuatu, kita produksi sesuatu, kita membuang sampah juga setiap hari, and some kind of that. Jadi saya merasa bahwa itu tantangan yang paling besar. Namun di satu sisi ada juga kendala seperti lebih ke awareness sebenarnya, khususnya anak muda. Kenapa juga program ini kami desain untuk anak muda? Karena pertama, 2/3 populasi Indonesia itu anak muda. Di Makassar juga ada banyak anak muda. Saya merasa bahwa kalau isu climate ini tidak kita bangun dari anak muda, ini akan sulit gitu. Dan sebenarnya pun kalau secara ini ya, cara saya memandang, harusnya isu climate itu harus dikenalkan sejak dini. Anak-anak sekalipun dengan cara yang sederhana pastinya. Karena kalau misal kita memperkenalkannya terlambat, ini yang akan kemudian menambah orang-orang yang hanya sekedar memanfaatkan resources yang ada di bumi, tapi tidak mau bertanggung jawab atas itu gitu. Jadi memang isu climate ini saya harapkan nantinya melalui inisiasinya kami di Climate Catalyst itu bisa dikenalkan ke berbagai generasi juga. Dari generasi alpha mungkin, saya tidak tahu ya generasi kedepannya apalagi namanya, mungkin generasi strawberry and some kind of that.
Jadi itu harus diperkenalkan, betul banget Kak. Jadi dari generasi boomer, X, Y, Z, apapun generasi yang ada berikutnya, saya rasa melalui betul sekali, setuju sekali, betul. Tadi sebelum kita take ini kan kita sempat briefing dengan keresahan orang-orang itu, ini kayak yang paling menarik. Saya juga merasa seperti ini. Jadi ketika akan hujan di bulan Desember ya, saya merasa aduh ini akan banjir, ini akan banjir pastinya. Itu kita berpikir seperti itu, tapi tanggapannya penampilannya tidak ada. Bagaimana Anda menilai? Oke, ini memang satu hal yang saya rasa terjadi di beberapa kalangan ya, dan jujur saya juga sempat merasakan hal yang seperti itu. Yang pertama memang kita punya kekhawatiran yang sangat besar, tapi kita tidak mau do something on it. Itu yang kurangnya gitu. Ya, kita sudah melihat ramalan cuaca di bulan Desember. Dan beberapa tempat bahkan sudah banjir. Iya betul Kak. Nah, Beberapa tempat sudah banjir dan parahnya lagi, ya kita bisa melihat beberapa pohon itu tumbang dan sebagainya gitu. Beberapa bencana susulannya dari fenomena itu. Kalau dari saya pribadi, yang pertama, ketika kita sudah menyadari hal itu akan terjadi dengan segala kemungkinan terburuknya, teman-teman coba refleksi diri dulu deh. Habit-habit apa saja yang kemudian membuat bencana itu semakin getting worse gitu, semakin memburuk. Ya, kalau berkaitan dengan banjir, kalau kita melihat di tahun 2022, if I'm not mistaken, ketika Makassar itu banjirnya parah sekali, yang kemudian ada satu video lucu yang saya dapatkan pada saat itu, gedung pinisi di UNM katanya berlayar di depannya Unhas. Seperti itu karena banjirnya itu sangat parah di area Tamalan Rea dan sekitarnya. Dan memang separah itu. Nah, dari fenomena itu kemudian di samping teman-teman membuat meme seperti itu atau video seperti itu, coba refleksi deh, kenapa itu bisa terjadi? Ya, di satu sisi pertama ya Makassar itu memang dari segi tata ruang di beberapa lokasi saya rasa juga masih perlu improvement. Di satu sisi isu sampahnya ini yang tidak selesai-selesai menurut saya. Dan ketika banjir itu terjadi, yang kemudian sangat parah itu, saya melihat banyak sekali sampah yang kemudian timbul di jalanan dan sebagainya gitu. Jadi saya rasa hal yang penting itu adalah dari segi habitnya kita dulu ya kita perbaiki gitu. Meskipun secara individual, nggak apa-apa 1-2 orang sadar, karena mana kita tahu dari 1-2 orang itu dia bisa influence orang lain untuk melakukan hal yang sama. Yang kedua, menanggapi atau menanggulangi isu seperti ini, kita harus juga melihat dari kacamata kolektivisme, harus melihat dari segi kolektifnya. Saya percaya bahwa gerakan secara individual itu penting. Gerakan yang saya lakukan, gerakan yang teman-teman lakukan itu sangat penting. Tapi kalau kita mau bergerak lebih cepat agar isu, misalnya isu di Makassar ini yang berkaitan dengan banjir bisa mereda, teratasi, kita harus bergerak sama-sama. Jangan nafsi-nafsi, karena memang itu akan sulit. Jadi pemerintah, anak mudanya, komunitasnya, kemudian berbagai macam stakeholder yang lain harus sama-sama bergerak gitu. Kalau misal berkolaborasi untuk climate action itu hal yang mutlak menurut saya. Nah, ini adalah lingkungan adalah hal yang paling vital untuk kita jaga. Betul sekali. Mungkin ini sebelum kita berakhir Kak, saya ingin apa sih Kak pesan Kakak untuk anak muda atau khusus mahasiswa, anak muda dan sebagainya untuk memberdayakan lingkungan, lebih hati-hati lagi untuk menjaga kesehatan lingkungan. Pesan saya untuk anak muda, khususnya di Kota Makassar, karena saat ini kita sudah merasakan dampak real dari perubahan iklim itu sendiri. Sudah banyak kemudian bencana alam dan non-alam yang terjadi, itu sebenarnya adalah teguran dari bumi, teman-teman. Bahwa bumi itu sebenarnya menyampaikan pesan lewat itu bahwa saya sedang sedih, saya sedang rusak, saya sedang membutuhkan bantuan. Dan kita harus sadar akan hal tersebut. Bumi ini hanya satu teman-teman. Satu-satunya tempat yang bisa kita huni untuk saat ini. Jadi kalau bukan dari sekarang kita bergerak bersama, itu kapan lagi? Kita mau menunggu sampai bumi ini menjadi boiling, menjadi mendidih dengan berbagai macam isunya? Tentu tidak. So saya berpesan kepada teman-teman yang pertama, mulai dari kebiasaan diri kita sendiri dulu. Bangun awareness, kemudian bangun rasa bahwa tanggung jawab kita itu besar. Kita punya tanggung jawab sebagai change maker related to the climate change. Dan mulai dari kebiasaan sehari-hari aja dulu. For example, kalian bawa meal box-nya sendiri, habiskan makanannya, jangan sampai ada food waste. Kemudian teman-teman juga bisa mulai belajar untuk mengolah sampahnya di kosan masing-masing misalnya. Kalian bedakan sampah yang bisa di-recycle, sampah yang bisa didaur ulang, kemudian jenis sampah yang lainnya.
Kemudian yang kedua untuk teman-teman anak muda, jangan bergerak sendiri, please. Kita sama-sama bergerak dan saya percaya bahwa di luar sana banyak sekali stakeholder yang akan mendukung gerakan teman-teman, apalagi gerakan yang sifatnya lingkungan dan perubahan iklim itu menaruh posisi yang sangat strategis saat ini. Jadi untuk teman-teman, ayo berkolaborasi, jangan takut untuk memulai dan jangan merasa sendiri. Karena teman-teman yakin dan percayalah bahwa gerakan-gerakan iklim ini akan selalu ada sepanjang teman-teman mau bergerak dan mau membumikan itu. Oke. Luar biasa ya dari Kak Sam. Tetapi saya tertarik dengan kutipan Kak Sam tadi terkait dengan faktor alam, kan ada satu statement yang selalu saya ingat Kak, ketika terjadi banjir, ketika terjadi angin kencang dan sebagainya, pohon tumbang dan sebagainya, itu orang-orang yang dikatakan orang-orang itu adalah ini faktor alam, ini memang maunya alam seperti itu. Bagaimana sih Kak untuk menanggapi hal itu? Ya, secara teoritis memang bencana itu ada dua macam, ada yang alam, ada yang non-alam. Tapi kita harus melihat itu dari perspektif yang harus sesuai case-nya juga. Case-nya ini terjadi karena apa dulu gitu ya. Misalnya dalam konteks banjir, ya banjir itu misalnya dari segi alam ya bisa jadi memang apalagi namanya masuk kategori bencana alam itu sendiri. Tapi kita harus melihat penyebabnya apa. Kita harus menganalisis itu secara by case, by evidence base. Nah, jadi ketika misalnya ada satu bencana yang terjadi, jangan melulu menyalahkan alam itu sendiri. Alam pun bisa melakukan itu, ada sebabnya. Barangkali kita yang memang sering menebang pohon secara serampangan, atau misalnya kita yang kemudian hanya sekedar mengambil resources yang ada, kita tinggalin pohon-pohon itu, kemudian pada akhirnya hujan deras, longsorlah, banjirlah gitu. Jadi alam itu memang bisa marah, tapi kemarahannya itu ada sebabnya dan bisa jadi dari ulah tangan manusia itu sendiri, dari ulah kita. Jadi saya rasa stereotip seperti itu yang perlu kita hilangkan untuk saat ini gitu. Dibanding kita tanda kutip menyalahkan alam, ayo kita salahkan diri kita dulu. Beberapa hal-hal yang kemudian keliru kita lakukan, coba kita evaluasi gitu. Karena kembali lagi saya percaya bahwa alam itu baik. Alam itu selalu tenang dengan kodratnya gitu. Dan kalau teman-teman pernah menonton salah satu dokumenter ketika pandemi, ada salah satu dokumenter, saya agak lupa dengan judulnya, tapi dokumenternya itu menggambarkan betapa damainya bumi ketika pandemi di tahun 2020 sampai 2021. Jadi videonya itu singkat sekali, singkat. Namun videonya itu menggambarkan bagaimana bumi bisa bernafas dan hidup kembali selama pandemi berlangsung. Contoh, penguin itu kemudian ini dari secara saintisnya katanya penguinnya itu berjalannya itu lebih riang gembira katanya ketika pandemi itu ada. Beberapa hewan-hewan kemudian menjadi lebih tanda kutip mereka lebih bahagia dengan kehidupan yang sangat tenang. Pertama, aktivitas manusia tidak ada pada saat itu. Kemudian mereka bisa tenang dengan habitatnya masing-masing. Di video dokumenter itu saya melihat bahwa alam itu memang sangat baik sekali ke kita gitu. Jadi saya merasa bahwa stereotip seperti itu yang harus kita hilangkan sebenarnya dan kita ganti, kita transform dengan tanggung jawab kita gitu sebagai manusia yang memang kita menikmati segala apa yang ada di bumi ini gitu. Mati betul-betul kita harus mempertanggungjawabkan. Betul sekali. Dan ini statement yang timbul dari orang-orang yang berkepentingan loh Kak. Makanya saya risih mendengar hal tersebut. Loh, kok gitu alasannya yang disalahkan, malah ya memang faktor alam seperti itu, ya memang ini bencana alam. Itu tidak cocok loh Kak jawabannya seperti itu, apalagi untuk orang-orang yang berkepentingan. Terima kasih Kak Sam telah menyempatkan waktunya untuk hadir di Share Podcast yang luar biasa ya Kak, luar biasa sering-seringnya terkait dengan lingkungan yang tentunya ini adalah hal vital yang harus kita jaga sebaik mungkin karena ini mempengaruhi diri kita masing-masing ya. Ketika lingkungan sudah tercemar tidak bagus, itu akan berpengaruh dan kesehatan kita kan. Oleh karena itu teman-teman sudah ada beberapa pesan yang disampaikan oleh Kak Sam tadi, tolong dicerna baik-baik ya, tolong diperhatikan bahwa untuk menjaga kelestarian lingkungan itu sangat-sangat penting. Oke. Terima kasih Kak Sam. My pleasure. Dan untuk Sobat CR, jangan lupa pantau terus channel YouTube Share Online TV yang akan update selalu untuk menyajikan konten-konten yang menarik tentunya. Nanti di Share Podcast akurat bersama IP bermartabat bersama saya Rakma dan juga Kasa. Untuk hari ini kita pakai dulu, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.